Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas Modifikasi Tingkah Laku. Jadi yang pertama, saya di sini akan menjelaskan apakah pendekatan modifikasi tingkah laku itu. Jadi, pendekatan modifikasi tingkah laku itu menunjuk kepada teknik mengubah perilaku seperti mengubah perilaku dan reaksi seseorang terhadap sesuatu. Dilihat dari pengertian modifikasi sendiri. Modifikasi sendiri itu kan mempunyai arti mengubah atau sesuatu yang sudah ada tapi dimodifikasi, diubah. Jadi dapat diartikan pula bahwa pendekatan modifikasi tingkah laku ini yaitu pengelolaan kelas yang merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi yang membahas segala proses atau segala perilaku dan sesuatu yang diubah untuk perilaku tersebut. Gagasan utama dari pendekatan modifikasi tingkah laku ini yaitu bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi terjadinya perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa. Jadi perubahan ini itu mengembangkan dan difasilitasi terjadinya perubahan perilaku tersebut yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah munculnya perilaku negatif dan atau untuk memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Pengertian modifikasi perilaku ini dapat diartikan juga sebagai yang pertama yaitu upaya proses segala sesuatu atau prosesnya atau tindakan untuk mengubah perilaku. Jadi suatu proses yang mengubah perilaku tersebut. Yang kedua yaitu aplikasi prinsip-prinsip belajar teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku tidak adaptif menjadi perilaku adaptif. Yang tiga yaitu penggunaan secara empiris teknis-teknis perubahan perilaku untuk memperbaiki perilaku melalui penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Atau yang keempat yaitu usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologi hasil eksperimen pada manusia. Ini dalam pandangan kaum behavioristik, aliran klasik. Modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai penggunaan secara sistematik teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku tertentu atau mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Jadi lebih enaknya ngomong itu segala sesuatu atau proses atau cara untuk mengubah perilaku. Kalau sepaham saya itu modifikasi tingkah laku itu teknik mengubah perilaku. Ya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik modifikasi perilaku. Terdapat 4 ciri utamanya. Langsung saja. Yang pertama, karakteristik modifikasi perilaku ada 4. Yang pertama yaitu fokus pada perilaku. Yang kedua, menekankan pengaruh belajar dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengikuti pendekatan ilmiah. Dan yang keempat yaitu menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu apa yang dinamakan fokus pada perilaku. Fokus pada perilaku artinya menempatkan penekanan pada perilaku yang dapat diukur berdasarkan atas dimensi-dimensinya seperti frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Karena itu, metode modifikasi perilaku selalu mengamati dan mengukur pada setiap tahap
perubahan sebagai indikator berhasil atau tidaknya. Maksudnya yang dimaksud dalam mode fokus pada perilaku ini, kita lebih memfokuskan, lebih mengetahui tentang diri kita atau seberapa tolak ukur kita untuk mencapai sebuah tujuan yang akan kita tentukan. Mungkin begitu. Terus dalam modifikasi perilaku mengkategorikan apakah suatu perilaku sebagai berlebihan atau kekurangan merupakan langkah yang mutlak sehingga dapat dipahami mana perilaku yang termasuk baik dan mana perilaku yang kurang baik, atau dapat disebut excesses dan deficit. Langsung saja pada behavioral excesses, yaitu perilaku target yang negatif. Yang dimaksud di sini yaitu perilaku anak yang tidak bisa diam, sering mengomentari orang lain, anak sering bermain game di HP, dan perilaku anak yang berlama-lama duduk di depan TV. Maksudnya pada behavioral excesses ini cenderung perilakunya negatif. Yang dimaksud negatif itu kenapa? Yang dulunya baik itu mungkin karena terpengaruh karena apa gitu ya, sehingga dia menjadi anak yang bandel, mungkin begitu. Kemudian yang B, teori behavioral deficit adalah perilaku target yang positif yang ingin ditingkatkan frekuensi, durasi atau intensitasnya. Misalnya siswa yang tidak mengerjakan tugas dan siswa yang selalu melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Yang dimaksud ini berkebalikan dari behavioral excesses. Pada behavioral deficit ini yaitu cenderung dari anak yang mungkin kurangnya pengetahuan ataupun kurang rajin. Ini disebut dengan target yang positif, itu meningkatkan tingkat kedisiplinannya, juga meningkatkan rasa ingin tahunya dan menjadi siswa yang sesungguhnya. Teladan. Ya, teladan Mas Yusuf ya. Insya Allah. Terus yang kedua, menekankan pengaruh belajar dan lingkungan. Tentu saja semua orang yang mau belajar, apapun itu mau belajar dengan apa, pasti berada di dalam lingkungan. Karena orang yang belajar tanpa adanya lingkungan berarti dia tidak belajar, tetapi dia berhalusinasi. Ya, begitu mungkin. Maksudnya perilaku juga menekankan pada pengaruh belajar ini, yaitu bahwa lingkungan itu juga mempengaruhi sangat atas hasil yang kita capai atau hasil belajar yang kita inginkan. Itu juga mempengaruhi sangat yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Dan faktor-faktor dari lingkungan tersebut itu bisa merupakan orang, objek, ataupun peristiwa apa begitu, atau situasi apa begitu, atau bisa disebut dengan hikmah, begitu saja. Terus yang selanjutnya, mengikuti pendekatan ilmiah. Artinya pada pendekatan ilmiah ini memakai prinsip-prinsip dalam psikologi belajar dengan penempatan orang, objek, situasi atau peristiwa sebagai stimulus, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat, menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. Maksudnya pada metode aktif dan pragmatik ini, setelah apa yang dilakukan mulai dari
apa mang? Fokus pada perilaku, menekankan pengaruh belajar dan lingkungan, mengikuti pendekatan ilmiah. Yang keempat ini cenderung implementasinya. Itu dah. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Alvan. Monggo Mas. Baik, kita akan masuk dalam implementasi modifikasi tingkah laku dalam proses pembelajaran di kelas. Saya di sini akan mengertikan implementasi ya. Terlebih dahulu, implementasi proses pembelajaran adalah proses yang diatur dengan tahapan tertentu agar mencapai hasil yang diharapkan. Ini. Nah, menurut Majid, tahapan kegiatan pembelajaran itu meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi dapat kita simpulkan ya, proses yang diatur dengan tahapan-tahapan tertentu agar mencapai hasil yang diharapkan. Ya Pak. Tujuannya, contoh, tujuan dari guru adalah siswa dapat memahami pembelajaran bahasa Arab dalam hal tarkib ya, atau dari hal kebahasaannya atau istimaknya ataupun qiraahnya ataupun kitabannya. Nah, terus proses pembelajarannya ini, implementasinya itu adalah tahapan-tahapannya. Contoh kalau istimak berarti kita melakukan yang pertama adalah mempersiapkan media pembelajaran berupa apa? Berupa tape, recorder atau sound system ya, atau apa gimana gitu. Jangan tawa. Baik, itu untuk apa? Untuk sebagai sarana agar siswa itu dapat mendengar ucapan orang Arab yang asli. Kalau orang Arab Indonesia itu masih kurang. Arab Atinggena. Ya, Arab Atinggena gitu. Baik, terus Usman mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran mengikuti prosedur memulai pelajaran, mengelola kegiatan belajar mengajar, mengorganisasi waktu siswa dan fasilitas belajar, melaksanakan dan mengakhiri pembelajaran. Nah, ini tahapan-tahapannya. Mulai pelajaran dari guru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sampai itu, pertama itu, marilah kita buka pelajaran kitabah atau istima dalam pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Nah, itu sudah masuk pelaksanaan pembelajaran. Terus mengelola kegiatan belajar. Mengelola dengan cara kita memberikan materi, memberikan mufradat, terus kita mendengarkan teks Arab yang jelas dan lain sebagainya. Terus mengorganisasikan waktu 60 menit. Paling lambat 10 menit gitu. Paling lambat 10 menit. Terus kalau mahasiswa masuk dilarang lebih 15 menit gitu. Contohnya Pak Ali kan disuruh keluar waktu itu kan. Nggak boleh masuk, silakan angkat kaki. Terus fasilitas belajar. Fasilitas belajar ya seperti kelas, papan tulis, LCD dan lain sebagainya. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa seperti guru menilai proses kognitif siswa, afektif maupun psikomotorik. Dia sergap masuk gitu. Yusuf sergap masuk. Masya Allah. Dia dinilai A gitu. Amin. Itu dari segi afektifnya, tertibnya masuk. Terus dari segi kognitifnya dia selalu mendapatkan nilai 8 gitu. Nah, itu dari segi kognitifnya. Kalau dari segi psikomotoriknya dia selalu terampil, selalu berani maju. Gue banget. Nah, itu termasuk dari pelaksanaan pembelajaran, implementasi proses pembelajaran. Terus kita lanjutkan implementasi dari model tingkah laku. Modifikasi tingkah laku ini adalah meningkatkan ketelitian pada anak. Guru selalu memperhatikan tingkah laku peserta didik. Modifikasi tingkah laku anak yang kemampuan belajarnya rendah dengan memberi reward atau hadiah sebagai
pendukung dan implementasi prinsip pembelajaran terhadap pembelajaran klasikal. Ini pembelajaran klasikal ya, pondok-pondok salaf kan pembelajaran klasikal atau model ceramah seperti itu. Kan model ceramah kan siswa kan sering tidak memperhatikan kan, ya cuma mendengarkan tapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri, Bental mas. mendal. Nah, tingkah laku ini meningkatkan, dapat kita simpulkan ya, implementasi dari model tingkah laku adalah meningkatkan ketelitian pada anak. Nah, guru itu selalu memperhatikan tingkah laku peserta didik. Seperti, oh dia itu di rumah bagaimana sih, main game terus atau gimana, tidur aja atau main saja atau gimana. Guru harus memperhatikan hal tersebut. Untuk apa? Untuk siswa itu lebih giat atau belajarnya itu biar meningkat gitu loh. Tidak seperti itu. Tidak rendah. Nah, kemudian ketika sudah meningkat, guru akan memberikan reward. Kuis contoh ya. Si Bu Sabah mutolaah dulu kan salah. Paul. Bukan. Yang memberikan kuis terus diberi hadiah itu Permen. kita harus memperhatikan ini untuk apa, siswa itu Biar bersemangat. biar semangat untuk belajar, itu biar semangat. Oh saya itu belajar dihargai sama guru saya, diperhatikan. Kan anak kecil kan juga diperhatikan, makanya kita harus memperhatikan siswa kita gitu. Terus ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku. Yang pertama ya, fase mesin pembelajaran, CIA dan CBI. Ya seperti itu insya Allah bacanya. Nah, kita mulai CAI, fase mesin pembelajaran. CAI itu perangkat lunak yang digunakan berfungsi membantu guru dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan multimedia, alat bantu, dan pelaksanaan pembelajaran. Artinya, itu adalah pembelajaran dengan bantuan komputer, itu CAI. CAI adalah pembelajaran dengan bantuan komputer. Contoh, belajar IPA. Nah, guru itu materinya dari buku, tapi dengan bantuan komputer. Suruh nyari virus mikroba, atau ya kalau ada mikroba itu disuruh nyari Corona mas. virus corona, mikroba, ada mikroinfluenza. Dia kayak Habib. Terus kalau CBI itu pembelajaran berbasis komputer, atau bisa dibilang kayak ujian ujian berbasis komputer, UNBK itu, ujian nasional berbasis komputer. Jadi apa-apa materi diambil dari komputer, disajikan di dalam komputer, bukan dari buku. Kalau CAI itu materinya dari buku, tapi kita nyari bantuan materinya atau materi tambahan, referensi ataupun hal yang lainnya melalui komputer. Tapi kalau pembelajaran berbasis komputer, itu materinya sudah disediakan di dalam komputer. Itu perbedaannya. Baik, terus penggunaan media. Nah, media kan alat ya. Sudah kita singgung atau kita pelajari berkali-kali dalam matkul apapun ya, teknologi pendidikan itu sudah dibahas media itu apa, terus strategi, terus modul. Baru-baru ini adalah modul itu apa. Nah, terus ini media itu kan alat atau sarana komunikasi. Media adalah sarana perantara yang digunakan sebagai alat yang menunjang pembelajaran, yang membantu guru dalam menyampaikan materi sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan mudah. Jadi guru itu seperti guru membawa globe ya, contoh membawa globe dalam pelajaran. Ini kata Yusuf IPS. Kata Yusuf IPS. IPS loh, IPA nggak apa. Kalau lebih spesifiknya geografi ya.
Jadi apa, menunjukkan mana sih letak dari pulau Indonesia, pulau Jawa di mana gitu. Terus Amerika di mana, Afrika di mana, benua Afrika, benua Australia di mananya Indonesia. Jadi guru itu biar mudah menjelaskan dan mudah memberitahu bahwasannya kawasannya di situ, guru membawa global biar enak gitu. Kan memang siswa itu lebih paham visual daripada abstrak, daripada mendengar. Contoh, kalau siswa itu diberitahu burung yang warnanya biru terus matuk-matuk di pohon, itu burung apa? Mesti ada apa, kebanyakan siswa mesti nggak paham. Tapi kalau diberikan gambar, ini burung apa gitu, burung yang notok-notok di pohon, itu burung pelatuk, mesti kebanyakan anak-anak ada yang paham mesti, karena melihat gambarnya atau melihat bentuknya. Terus pengajaran berprograma. Pengajaran ini menetapkan prinsip operan conditioning bagi belajar peserta didik. Pengajaran ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan perantara atau alat yang sudah disusun secara terprogram dengan sederhana. Nah, sampai sini. Terus Skinner menjelaskan pengertian pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menggunakan bentuk perwujudan dari teknologi pendidikan, contoh e-learning, terus Google Classroom, ruang guru. Jadi pembelajaran secara langsung. Jadi guru itu memberikan materi, terus siswa itu mempelajari secara langsung, membaca. Jadi di sini siswa itu harus aktif. Terus yang keempat adalah operan conditioning dan operan reinforcement. Semen. Yang pertama adalah mengidentifikasi hal-hal yang merupakan hadiah bagi tingkah laku yang dibentuk. Maksudnya di sini adalah apa? Kita itu mengidentifikasi anak-anak. Oh, anak ini jarang masuk. Contoh jarang masuk. Terus kita itu enaknya beri apa ya jika dia bisa masuk secara tertib. Nah, terus dijanji nih siapa saja yang siswa yang masuknya tertib nanti akan diberi handphone seperti itu. Yusuf akan masuk terus mesti. Terus menganalisis dan mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk tingkah laku yang disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju terbentuknya tingkah laku. Terus guru itu juga menganalisis dan mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk tingkah laku. Seperti apa? Masyarakat contoh. Masyarakatnya itu gimana sih? Apakah masyarakatnya itu berpendidikan atau tidak? Ya mohon maaf. Contoh di gunung gitu sama yang di kota itu berbeda jauh. Bukannya membedakan ya, tapi faktor dari lingkungan itu juga mempengaruhi, dan faktor dari keluarganya juga mempengaruhi. Contoh, kalau keluarganya itu bapaknya atau ibunya itu tidak memberhentikan anaknya untuk belajar, ya tidak akan berkembang, karena 24 jam sama di kebanyakan di rumah, tidak di sekolah gitu. Makanya bapak ibu harus bekerja sama dengan gurunya dalam hal membimbing anaknya. Terus yang C, berdasarkan urutan komponen itu sebagai tujuan sementara. Lanjut, melakukan pembentukan tingkah laku dengan menggunakan urutan yang sudah disusun. Nah, seperti apa? Dia mulai jarang belajar gitu. Di urutannya apa sih buat dia mau belajar? Contoh seperti ini. Kita buat nyanyian. Biyadani yumna wa yusra. Terus
fi kulli yadi khamsu asabi'a. Nah, seperti itu. Terus otomatis anak yang tidak mau belajar, dia akan tetap belajarnya dengan menyanyi gitu. Seperti itu. Kita harus kreatif menjadi guru. Gimana sih membuat anak ini bisa belajar gitu. Nah, kita lihat tingkah lakunya, oh dia malas, berarti dengan begitu kalau biar gak malas kita buat nyanyian. Oh dia jarang masuk, berarti kita buat dia nyaman di kelas. Dia ada masalah apa, kita tanya gitu. Terus selain fase-fase di atas, dalam mengubah tingkah laku terdapat langkah-langkah dasar yang dapat dilakukan guru dalam menganalisis dan memodifikasi tingkah laku. Nah, yang pertama, merumuskan tingkah laku yang diubah secara operasional. Nah, diubah secara operasional, yang gak masuk nanti akan dikeluarkan di Discord. Jadi mahasiswa kalau lebih dari 3 kali nggak masuk gitu, dia akan ngulang remedi. Iya. Atau tidak UAS gitu. Nilainya T. Iya. Itu Mas Habib. Terus mengamati frekuensi tingkah laku yang perlu dirubah. Ya, seperti itu. Mengamati frekuensi tingkah laku yang perlu dirubah. Radio, Mas. Menciptakan situasi belajar sehingga terjadi tingkah laku yang diinginkan. Nah, ya seperti tadi kita beri nyanyian, materi pembelajaran dijadikan nyanyian agar siswa itu mau belajar dengan perantara menyanyi, ataupun kita buat cerita yang menarik. Pada dasarnya itu materi, tapi dibuat cerita. Seperti itu kan juga termasuk sebuah strategi ya, metode untuk kita memahamkan siswa. Terus mengidentifikasi reinforces yang potensial. Lanjut, memperkuat tingkah laku yang diinginkan dan memerlukan prosedur untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak pantas. Nah, tidak pantas ya seperti celometan kepada gurunya. Jadi harus dirubah dengan cara apa? Kita marahi, dengan kita ceramai, gak baik kalau orang tua bicara jangan celometan, ataupun tidak masuk. Nah, itu juga diceramai. Kalau memang gak di rumah, di masjid itu yang tertib, walaupun orang tuanya gak tahu harus tertib. Kalau kau gak punya HP ya nyari temennya yang punya HP. Iya Mas Yusuf. Lagi. Terus yang F, merekam dan mencatat tingkah laku yang diperkuat untuk menentukan kekuatan atau frekuensi respon yang telah ditingkatkan. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya kalau Yusuf itu gak masuk pelajaran mutalaah contoh Bu Baul. Nah, terus dia minggu depannya ternyata dia masuk. Terus perlu kita catat. Cut Mas. Perlu kita catat bahwasanya dia bisa berkembang. Alhamdulillah. Terus nilainya nilainya Misbah yang semester lalu C akhirnya menjadi C+. Di akhirnya kan perlu dicatat, direkam gitu loh. Untuk apa? Oh, anak ini sudah berkembang. Oh, anak ini belum berkembang. Nah, itu kan kita bisa melihat responnya si anak itu meningkat atau tidaknya. Pun sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kurang paham atau masih bingung bisa ditanyakan di running, nanti bisa dijawab oleh ahlinya Mas Yusuf ataupun Mbak Imbar. Core of the core. Ya, sekian. Bandulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.